Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinabah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Baiklah, alhamdulillah merupakan bagian dan ungkapan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, rizki dan anugerah yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur saat mendapatkan nikmat membuat Allah melipat gandakan nikmat lagi kepada kita. Barang siapa yang memuji Allah dengan menghadirkan makna alhamdulillah di dalam hatinya, maka timbangan amalnya yang akan penuh dengan kebaikan. Mempertimbangkan perihal akhirat, artinya kita mempertimbangkan firman-firman Allah dalam melakukan kegiatan apapun. Sebab segala ajaran yang datang dari firman Allah ataupun hadis Nabi pasti mendatangkan manfaat dan keuntungan kita di dunia, terlebih di akhirat kelak. Kemudian ada hadis dari At-Tirmizi. Sesungguhnya Allah berfirman, "Wahai Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi kebutuhanmu di dalam dadamu dan kuberikan kekayaan. Dan niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku penuhi kebutuhanmu. Kemudian jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu." Yang mana artinya ketika kalian sudah fokus dengan akhirat, insya Allah akan Allah penuhi semua kekayaan dan kebutuhanmu di akhirat kelak. Namun jikalau kamu tidak beribadah ataupun tidak fokus dengan akhirat, apalagi tidak beribadah dengan Allah, itu akan diberikan kesibukan yang tidak ada manfaatnya dan tidak akan dipenuhi pula kebutuhanmu gitu. Makanya di sini kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Banyak yang berkata ya, saya pernah menangkap salah satu perkataan dari Ustadz Khalid, kejarlah akhirat, dunianya akan mengikuti. Yang mana ketika kita sudah fokus dengan akhirat nih, dunia akan mengikuti. Gak perlu capek-capek kita ngikutin dunia, tapi kita gak ada hasil apa-apa. Kayak contohnya kita mengikuti bayangan kita nih, sampai kapanpun kita tidak akan bisa mendapatkan bayang-bayang kita, hanya angan-angan aja. Tapi kalau kita udah fokus dengan akhirat, insya Allah dunia kita akan mengikuti. Yang mana dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya menjadi kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya untuk akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya menjadi kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi yang mana ketika kita sudah fokus dengan akhirat gitu loh, meskipun nanti ada kehinaan ataupun ada kesedihan, tapi ketika kita kelak di akhirat, itu semuanya akan menjadi sebuah buih-buih yang indah gitu loh. Meskipun nanti ada yang sudah ada banyak ya, kayak perkataan sakit-sakitlah dahulu, bersenang-senang kemudian. Makanya dalam hadis dari Zaid bin Thabit ini itu sedang balagoh gitulah. Balagoh yang mana ketika kita mengejar dunia ini itu dikasih lo kesenangan gitu. Allah biarin kamu yang ngejar dunia tuh senang-senang aja, tapi nanti gitu kan Allah akan berikan kesiksaan di akhirat kelak. Seperti ada yang namanya istidraj. Istidraj itu yang mana kita tidak tahu apakah itu adalah sebuah nikmat ataupun itu ujian ataupun musibah. Karena di situ pula kita senang namun kita jauh dari Allah gitu. Jadi makanya hati-hati buat teman-teman semua, buat akhwat fillah yang dirahmati Allah gitu. Jangan sampai kita
terdapat adanya istidraj ini. Karena kalau kita sudah dapat istidraj ini, kita akan lupa dengan Allah gitu, kita akan lupa sebagaimana tujuan kita adalah akhirat gitu. Makanya meskipun kita nanti susah-susah nih di dunia, insya Allah di akhirat itu akan diberikan banyaknya kesenangan, banyaknya keindahan. Nah makanya utamakanlah hidup untuk akhirat daripada untuk dunia semata. Insya Allah jika kita niatkan hidup kita karena mencari ridho Allah gitu, insya Allah akan memberikan kebahagiaan di akhirat kelak. Maka senantiasa Allah akan memberikan janjinya, akan menurunkan keberkahan dan kenikmatan kita di dunia gitu. Jadi ketika kita di dunia ini bukan hanya kesenangan yang dapat, tapi keberkahan dan kenikmatannya gitu. Bukan hanya bahagia, tapi nikmat dan berkah. Karena bahagia belum tentu berkah gitu. Ketika berkah sudah pasti mendapatkan nikmatnya.